Halo, kembali lagi kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan ini, yang dimana surat lamaran akan terbagi dalam dua model. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan model gabungan. Model gabungan ini adalah yang berisikan dengan daftar riwayat hidup yang disertakan di dalam suatu surat lamaran pekerjaan. Sedangkan surat lamaran pekerjaan terpisah ini tidak tercantum di dalamnya sebuah daftar riwayat hidup dari seorang pelamar yang dituliskan di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, sekarang mari perhatikan, ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan dengan model terpisah, yang di dalamnya tidak mencantumkan sebuah daftar riwayat hidup dari seorang pelamar yang dituliskan di dalam surat lamaran ini. Yang ditulis hanya sebatas data diri untuk melengkapi suatu lamaran pekerjaan agar si penerima surat atau pihak yang terkait dapat mengetahui siapa calon pekerja yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk dari surat lamaran model gabungan. Dalam surat lamaran pekerjaan yang bermodel gabungan ini akan berisikan suatu daftar riwayat hidup yang membedakan dengan model terpisah surat lamaran tadi. Di dalam surat lamaran ini memiliki persamaan masih tetap di sebelah kanan atas, yaitu untuk tanggal, dan di bawah tanggal sebelah kiri menyatakan suatu tujuan kepada siapa surat lamaran ini. Ini masih sama dengan surat lamaran model terpisah dan sampai dengan kata dengan hormat. Kita lihat mulai masuk perbedaan di antara surat lamaran model gabungan dan model terpisah, yaitu pada surat ini sudah menyatakan daftar riwayat hidup yang ada di dalam surat lamaran model gabungan ini. Selanjutnya, setelah dari daftar riwayat hidup ini akan ditutup dengan kalimat penutup. Di bawah kalimat penutup ada yang berisikan dengan tanda tangan si pelamar. Dan untuk mengakhiri isi dari surat lamaran ini akan dilampirkan, yang pertama ada berupa fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi berkelakuan baik, dan kita lihat yang keempat pas foto. Ini adalah bentuk dari surat lamaran gabungan. Nah, sudah jelas sekarang perbedaan antara surat gabungan dan surat lamaran pekerjaan terpisah. Setelah kamu mengetahui perbedaan surat lamaran dengan model gabungan dan model terpisah, sekarang banyak pelamar yang belum paham atau belum mendapat konsep secara jelas apa yang harus dituliskan di dalam suatu surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, untuk kamu nanti di hari kedepannya, jika kamu berada di posisi sang pelamar, maka kamu akan membuat di dalam surat lamaranmu tersebut yang pertama menyebutkan suatu sumber lamaran. Suatu sumber lamaran ini adalah salah satu contohnya dari mana kamu mendapatkan informasi bahwasanya suatu tempat pekerjaan itu membutuhkan seorang pekerja atau yang disebut dengan sekarang membuka lowongan pekerjaan. Yang kedua, berisikan identifikasi diri yang lengkap dari seorang pelamar tersebut, yang dimana akan meliputi nanti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap,
nomor telepon atau handphone, atau juga boleh kita buat dengan alat komunikasi lainnya. Selanjutnya berisikan email dan juga identifikasi diri dari pelamar juga harus memudahkan pihak perusahaan untuk menghubungi si pelamar tersebut. Yang ketiga, si pelamar harus menyertakan kemana arah yang harus dilamar, yaitu posisi yang dikehendaki oleh si pelamar. Yang keempat, riwayat pendidikan. Yang kelima, riwayat pekerjaan. Yang keenam, kemampuan lain yang dimiliki dari seorang pelamar. Ini adalah bagian sebagai penambah jual diri atau yang disebut dengan nilai tambahan di dalam diri seorang pelamar. Yang ketujuh, surat referensi. Yang kedelapan, mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, ada yang perlu kamu perhatikan supaya surat lamaran tersebut dianggap baik dan benar. Yang pertama, kamu harus melihat atau nanti kamu membuat surat lamaranmu itu yang ditulis di atas kertas yang bergaris ukuran folio dengan cara tulis tangan. Yang kedua, tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan satupun. Maka ini akan menjadi nilai plus bagi kamu jika tulisanmu rapi, bersih, apalagi kamu tidak menyertakan ada coretan apapun di dalam suatu surat lamaran pekerjaan tersebut. Ketiga, surat lamaran tersebut tidak harus tulis tangan, boleh juga kamu buat dengan mesin tik atau memakai komputer. Dalam penulisan untuk surat lamaran pekerjaan yang menggunakan diri akan digantikan dengan kata saya. Jangan pernah untuk membuat kata ganti dengan kata kami, karena yang kamu buat adalah diri sendiri. Jangan menyertakan dengan kata kami yang membuat makna ganda. Jika kamu menyertakan tersebut, maka ini adalah salah satu bentuk kesalahan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Jika kamu membuat seperti itu, maka kamu akan memberi peluang kepada pelamar-pelamar sebagai pesainganmu untuk masuk ke dalam suatu tempat pekerjaan tersebut. Dan juga yang harus kamu perhatikan untuk penyebutan dari pimpinan instansi, yaitu dengan bapak atau ibu, jika sudah jelas pemimpinnya. Apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutkan, yaitu dengan suatu jabatan yang dimiliki dalam keterkaitan dunia pekerjaan yang hendak kamu lamar. Maka ini adalah suatu hal penting juga dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang terakhir, kita akan melihat sebuah format dari surat lamaran pekerjaan, yang dimana bagian A akan berisikan tempat dan tanggal surat. Bagian B
berisikan hal. Hal yang dimaksud adalah surat tentang apa yang hendak kamu buat atau yang kamu kirimkan. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat surat. Ini adalah tujuan kepada siapa yang kamu kirimkan surat lamaran tersebut. Bagian E berisikan ada salam pembuka. F, isi surat. Inilah hal-hal yang terpenting dari tujuan yang kamu buat. Ini adalah penyampaian maksud dari surat tersebut. Bagian G akan ditutup dengan salam penutup. H, tanda tangan dan nama jelas. Artinya kamu buat sebagai pelamar harus menyertakan untuk penutupnya adalah tanda tangan atau beserta juga dengan nama jelas, agar pihak yang terkait dapat mengerti dan melihat ini adalah surat yang baik. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran tentang surat lamaran. Semoga untuk kali ini dapat menambah wawasanmu untuk pemahaman dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan.